Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana? Iya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ya, Bu. semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, kita memulai pelajaran di hari ini. Baiknya kita memulai dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu minta untuk kalian mengangkat alat tulis kalian dan buku IPA di atas meja. Ibu harap dalam pembelajaran kita tidak ada yang berbicara dengan teman. Jadi fokus hanya untuk Ibu. Bisa? Siap, Bu. Oke. Bisa, Bu. Coba kalian arahkan pandangan kalian ke luar jendela, ke lingkungan sekitar sekolah. Dari kelas saja kalian lihat. Apa yang kalian lihat? Tumbuhan apa yang kalian lihat? Sahaf, tidak usah dilihat seperti itu. Tumbuhan apa yang kalian lihat yang ada di sekitar sekolah? Ada Mangga, bunga, Ibu. Bu. Ada Ya, mangga. Taman bunga. Ada bunga, apa lagi? Mangga dan bunga. Itu ada pohon kelapa. Ada juga pohon sagu, kan? Ya. Iya, Bu. Kalian perhatikan lagi. Pada tanaman yang tadi sudah kalian sebutkan, bagian-bagian apa saja yang bisa kalian lihat dari tumbuhan itu? Bagian-bagian dari tumbuhan Ada batangnya, ya, Bu. ada batang, apalagi Ada bunganya, Bu. ada bunga, Ada buahnya, Bu. ada Ada buah, buah ya juga, baik Bu. bisa. Ya, ada batang, ada buah, ada daun, ada akar, tapi di dalam tanah kan? Oke, yang kalian sebutkan tadi itu merupakan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Atau pada materi hari ini kita pelajari tentang struktur tumbuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang struktur tumbuhan dengan tujuan yang harus kita capai ada 3. Jadi yang pertama, kalian bisa untuk mengklasifikasikan struktur tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, kalian bisa untuk menganalisis struktur dan fungsi dari tumbuh-tumbuhan yang tadi. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membandingkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu mau membawakan kalian satu tanaman. Ini adalah tanaman anakan mangga. Nah, anakan mangga yang Ibu bawa ini, coba kalian perhatikan. Bagian-bagian apa saja yang ada pada tanaman anakan mangga ini? Ada apa saja bagian-bagian anakan mangga ini? Ada akar, Bu. Ya, ada akar. Ada apa lagi, Lincah? Batang, Bu. Oh, siapa tadi yang bilang batang? Gustina, ya, baik sekali. Lincah, ada apa lagi? Ada daun, Bu. Ya, ada daun. Nah, kalian perhatikan lagi di bagian akar ada salah satu bagian organ yang melekat pada akar. Apa ini? Bagian apa yang melekat pada akar? Pada anakan mangga. Anakan mangga ini ada biji. Biji yang masih melekat pada anakan mangga. Oke? Jadi dari kalian sudah mengidentifikasi bagian-bagian dari, mengklasifikasikan bagian-bagian dari tumbuhan ini. Sekarang, dari bagian-bagian ini, coba kalian buat permasalahan. Mulai dari bentuk dari anakan mangga ini. Mulai dari daun, batang, akar. Coba kalian buat pertanyaan yang bisa, yang tidak kalian pahami dari bagian-bagian anakan mangga ini. Ada yang bisa? Kenapa bijinya belum terlepas ya, Bu? Iya, kenapa Ada bijinya? melekat. Ya, bagus Dwi. Kenapa bijinya belum terlepas? Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Asma, ayo. Kenapa daun bisa berwarna hijau, Bu? Kenapa daun bisa berwarna hijau? Iyalah ya, kenapa daunnya warnanya hijau? Kenapa tidak merah, pink? Kan lebih menarik. Tapi daunnya warnanya hijau. Siapa lagi? Oke, kalau tidak ada, dari 2 permasalahan yang dikatakan
Dwi dan Asma, kenapa pada akar masih terdapat biji dan kenapa daun berwarna hijau? Kita akan menemukannya pada proses pembelajaran kita. Oke, Ibu minta kalian untuk duduk di dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan. Jadi masing-masing orang di dalam kelompok akan Ibu bagikan bahan ajar dan juga Ibu bagikan LKPD serta Ibu akan bagikan gambar dari bagian-bagian tumbuhan. Oke, sudah duduk di dalam kelompok? Sudah duduk di dalam kelompok? Oke, baik. Masing-masing kelompok yang kemarin Ibu sudah menginstal aplikasi yang namanya Augmented Reality. Sudah? Untuk masing-masing kelompok ada 2 orang saja yang Ibu instalkan aplikasi itu. Sudah terinstall? Sudah, Bu. Oke, karena sudah terinstall, Ibu sudah bagikan ini dan mari Ibu akan menerangkan cara menggunakan aplikasi Augmented Reality dan juga marker dari bagian-bagian tanaman ini ya. Oke, Ibu tunjukkan kepada kalian cara untuk menggunakannya. Ya, Ibu bagikan LKPD ya. Sudah terlihat LKPD-nya? Belum. Masih proses. Belum lagi. Oke. Ya, sabar-sabar ya. Sudah anak-anak? Kelihatan LKPD-nya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Ibu Belum, Bu. langsung. Oh iya, tunggu sebentar lagi ya. Oke. Sudah kelihatan Asma? LKPD-nya sudah? Sudah, Bu. Oke. Ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, Asma. Untuk menjawab permasalahan yang tadi Asma dan Dwi sudah katakan. Nah, tapi sebelum itu, Ibu jelaskan dulu alat dan bahan yang harus kalian bawa itu handphone, masing-masing kelompok sudah membawa, kemudian marker yang Ibu sudah print, dan alat tulis untuk mengerjakan LKPD. Nah, petunjuk penggunaan, jadi kalian membawa HP, sudah membawa HP dan menginstal. Lalu Ibu sudah bagikan kertas, media gambar ini dinamakan dengan marker. Jadi ini dinamakan dengan marker. Marker ini kalian akan meng-scan atau mengfotonya dengan membuka aplikasi Augmented Reality yang sudah diinstal. Nah, setelah kalian mengfoto, otomatis gambar daun, bunga, maupun akar yang ada pada gambar akan keluar secara 3 dimensi pada HP kalian. Menarik tidak untuk media yang Ibu bawa? Bagaimana? Rudi, menarik tidak? Menarik, Ya. Bu. Wow. Menarik, Bu. Iya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh penggunaannya. Untuk penggunaan dari aplikasi ini, ya kalian bisa lihat pada LKPD. Untuk coba kalian buka tampilan awal dari aplikasi. Sudah? Tampilan awalnya harus seperti yang ada pada bagian ini ya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Terlihat ada pendahuluan. Kemudian ada panduan. Ada pendahuluan dan panduan. Dan ada juga bagian-bagian tubuh dan fungsi yang pada saat kalian mengklik mulai, maka akan muncul menu struktur tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tinggal kalian memilih saja, kalian akan mau melihat struktur tumbuhan yang mana. Terserah kalian mau akar, atau batang, atau daun, atau buah, atau biji, terserah kalian. Setelah itu, kalian samakan menu gambar yang ada pada HP kalian dengan marker kertas ini. Nah, misalnya gambar pada mahkota bunga. Gambar pada mahkota bunga ini kalian dekatkan pada kamera kalian dan otomatis
mahkota bunga akan keluar secara 3 dimensi pada handphone kalian. Kalian bisa memutarnya, memperbesar dan memperkecil. Di situ juga ada bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga, ada mahkota bunga dan juga fungsinya. Kalian bisa melihat bagian-bagian dari bunga dan fungsinya lewat augmented reality ini. Nah, di sini juga ini adalah tampilan dari struktur tubuh tumbuhan. Oke, bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan tentang penggunaan augmented reality ini? Bagaimana? Sahab, mengerti tidak? Dwi, mengerti? Bisa, tapi ini berputar-putar saja ini HP-nya. Oh, iya. Kalau begitu, kan Ibu kemarin bilang ada satu kelompok, kan ada 2 orang yang bawa HP, kan? Teman yang Iya, satunya Bu. HP-nya jadi tidak? Iya, bisa, Bu. Oke, berarti pakai teman yang satunya punya HP saja ya. Baik, Bu. Siapa lagi yang punya permasalahan dengan HP-nya? Tidak ada. Semua HP-nya bisa untuk membuka aplikasi augmented reality ini. Untuk semua kelompok bisa? Bisa, Bu. Oke. Jadi karena semua kelompok bisa, maka kita mulai dengan melakukan langkah-langkah mengisi LKPD. Mulai dengan akar, kemudian fungsinya, lalu kalian bisa lewat ini kalian bisa menjawab untuk batang, bagian-bagian batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oh ya, terakhir jangan lupa untuk membuat kesimpulan ya. Bisa? Mengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya? Sepertinya susah, Nisa. Bisa tidak? Allah bisa, Bu. Tenang, Bu. Bisa, Kami Bu. bisa, Bu. Oke, yang semangat Dibantu ya. dengan Rudi, Bu. Ya. Saya dengan Nisa nanti, Bu. Bekerja sama. Oke, baik. Oke, sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Jika ada masalah, bisa memanggil ibu ya. Oke, silakan berdiskusi. Kalian juga bisa untuk mencari hasil jawaban, mengkaji literatur, bukan hanya lewat augmented reality, tapi juga dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Bisa juga kalian membuka buku paket untuk mencari jawaban yang ada di LKPD. Bisa ya? Oke, sudah selesai mengerjakan? Sudah? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Oke, Ibu Udah, kasih tambahan. Bu. Ibu kasih tambahan waktu 5 menit lagi ya. Siap, Bu. Oke. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, semua kelompok sudah selesai mengerjakan, maka sekarang adalah waktunya kita untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Oke, yang pertama, Ibu minta dari kelompok 5. Monika, silahkan mempresentasikan sebagai perwakilan dari kelompok, silahkan mempresentasikan hasil LKPD kalian. Oke, baik sekali hasil presentasinya. Oke, beri aplaus dulu untuk Monika. Berikutnya kelompok 4, silahkan. Oke. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang kita akan menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari dari augmented reality ini. Dan juga kalian sudah mengerjakan LKPD. Jadi struktur tumbuhan itu terdiri atas apa-apa saja? Batang. Akar, batang, Daun. daun, bunga, buah, Buah. biji. Nah, dan sama akar. Fungsi akar itu apa? Untuk menyerap Punca. Untuk menyerap air dan zat hara. Kemudian untuk menopang tubuh.
Nah, dan juga tadi seperti pertanyaan Dwi, kenapa ada biji yang menempel pada akar? Nah, biji yang menempel pada akar itu merupakan calon bakal tumbuhan baru. Jadi anakan itu berasal dari biji. Jadi pada saat nanti anakan itu tumbuh besar, bijinya akan terlepas dari akar. Karena mangga itu masih anakan, makanya bijinya masih melekat pada akar. Oke, sekarang kita sudah membuat kesimpulan. Kalian, Ibu anggap sudah mengerti dengan materi, karena itu kita akan melakukan tes. Hanya 2 nomor saja. Silakan ditulis. Nomor pertama. Sudah. Nomor kedua. Sudah. Oke. Selesai. Bisa dikumpulkan? Oke. Sekarang kita sudah selesai dengan materi di hari ini. Materi minggu depan kita akan praktikum. Ibu minta untuk nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan, lalu kita akan membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Oke, sekarang ketua kelas, Rudi untuk memimpin doa menutup pelajaran. Oke, selesai. Pertemuan kita di hari ini sampai di sini, dan selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ibu Rosmiati telah selesai mempraktekkan perangkat pembelajarannya dalam peer teaching ini. Silakan Bapak Ibu yang langsung ingin berkomentar, kita masih ada waktu sekitar 4 menit untuk kegiatan diskusi. Yang resen siapa, yuk? Yang belum pernah resen, ayo dong, masukannya. Atau kalau tidak ada nanti Bu Rosmiati yang memberikan masukan dirinya sendiri. Belum ada yang resen? Ada. Silakan Bu Dwi. Aduh Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Soalnya teman-teman tidak ada yang resen, Pak. Karena saya malu juga. Mau ngasih kesempatan yang lain, Bu. Yang resen. Ya, nanti keburu waktu, Yang kita Pak kenal Rudi. aja gitu. Iya, silakan Bu Dwi, nggak apa-apa. Sedikit saja, Bu Ros. Tadi sangat Ya, Bu menarik Dwi. sekali pemaparan Bu Ros. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Ibu tidak menyampaikan penilaian apa yang akan dilakukan saat kegiatan. Jadi, anak mungkin tidak mempersiapkan diri, kan? Nah, kalau Iya. kita sampaikan ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, mungkin anak akan bersiap-siap. Gitu. Kemudian yang Iya. kedua, refleksi. Tadi Ibu tidak menyampaikan refleksi di akhir, tapi di tengah-tengah. Ibu bilang menyenangkan kan menggunakan augmented reality. Nah, seharusnya itu diletakkan di akhir kalau menurut saya. Itu saja, Bu. Singkat saja, mohon maaf banyak bertanya. Terima kasih Bu Dwi. Oke, langsung aja ya Bu Ros. Ya, Gimana tuh, Ibu Bu Ros? Dwi. Maksudnya tadi karena saya kan nomor urut ke-6, jadi tiba-tiba saat Ibu Maria keluar, lalu nama saya dipanggil, panik Bu. Jadi langsung apa saja yang mau bisa dibikin saja Bu. Jadi ya, terima kasih untuk masukannya Ibu, nanti akan diperbaiki. Sebenarnya tidak usah panik Bu Ros. Tadi memang rencananya saya mau panggil Ibu Ros, cuma ternyata ada Ibu Maria dulu gitu. Makanya terpaksa Ibu Maria dulu. Dan memang lagi-lagi ke Ibu Ros juga, ternyata Ibu Maria terlempar. Oke, masih ada teman-teman untuk masukan buat Bu Ros? Saya mungkin, Pak. Silakan. Baik, Bu Ros sudah luar biasa. Cuman di awal mungkin terlalu banyak ini ya. Mungkin karena apa? Karena Zoom mungkin tidak kelihatan. Iya. Terlalu banyak ibu yang menjelaskan gitu kan. Tapi memang perlu sih dijelaskan sebenarnya. Jangan terlalu lama durasinya. Jadi untuk waktu nanti pas pelaksanaan saya pikir harus karena biar bisa mempersingkat waktu lah gitu kan, dengan penjelasan betul. Ya mungkin dengan karakter Bu Ros mungkin yang seperti ini gitu kan, jadi agak kayak agak terdengar lambat gitu kan, ya mungkin gitu ya. Jadi mungkin penyampaian itunya mungkin ya saya pikir itu perlu diperhatikan ya terkait dengan kegiatan awal. Jangan sampai ketika nanti kita di lapangan nanti habis waktu, dipanik lagi nanti. Aduh waktu kita seperti itu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Budiman. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi.
Oh iya, benar ya, ada beberapa masukan yang disampaikan oleh teman tadi perlu untuk Aduh, sorry. Baik, saya ulangi. Beberapa masukan tadi ya disampaikan oleh termasuk di Bu Dwi bahwa ada kegiatan yang sepertinya mesti harus disampaikan ke peserta didik supaya mereka juga memang betul-betul konsen untuk memaksimalkan potensi mereka dalam belajar khususnya dalam aspek yang akan dinilai gitu. Ya, kemudian ya sama sih sebenarnya informasi yang saya sampaikan secara umum ke teman-teman bahwa mudah-mudahan nantinya pada saat pembelajaran real di lapangan itu tidak monoton, kelihatan gurunya yang memberikan instruksi, memberikan penjelasan sampai aktivitas peserta didik itu menjadi berkurang gitu ya. Kemudian sebenarnya saya penasaran sih sebenarnya dalam media yang dimanfaatkan oleh Bu Ros ini ya. Seandainya di sini bisa disimulasikan bagaimana tampilannya secara nyata, itu kan masih seperti yang kemarin ya Bu Ros ya, Iya, yang Pak. disampaikan masih kelihatan 2 dimensi gitu. Gambar Tadi print out. sempat buat video Pak, cuman pada saat download laptop saya mulai freeze Pak, hang. Jadi dari tadi tinggal masuk keluar hanya untuk download. Oke. Ini nanti kalau sebentar masih ada waktu saya bisa tampilkan videonya Pak. Iya, mungkin laptopnya juga ikut shock ya Bu Ros ya, gara-gara tiba-tiba pindah ke nomor 6 gitu. Oke, itu mungkin Bu Ros ya, artinya saya sangat yakin Bu Ros ini bisa membawakan materi ini dengan semenarik mungkin. Ya, mungkin paling tidak kompetensi abad 21-nya bagaimana kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan itu dan membuat laporan misalnya bagaimana supaya betul-betul kelihatan ada aspek-aspek di situ yang terkait dengan abad 21 itu, critical thinking-nya bagaimana dan seterusnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan HOTS itu masih perlu untuk dilengkapi ya. Masih kurang kelihatan tadi karena masih Ibu Ros yang mendominasi bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu. Lebih banyak pertanyaan itu berasal dari Ibu Ros. Tinggal dipermantap aja. Kemudian langkah kegiatannya PBL Bu ya? Iya, Pak. Discovery? PBL ya, PBL. Oke. Artinya bisa kelihatan gitu. Yang tadi itu ya saya sebagai yang mengobservasi itu betul-betul berpikir keras di mana nih sintaks pertama, sintaks kedua khususnya dalam mengorganisasi masalah itu di dalam kelompok. Kemudian cukup menarik sih kalau dari sisi kemampuan menggunakan komunikasi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Hanya saja mungkin itu aja Bu Ros menjadi catatan penting bagaimana betul-betul pembelajaran ini bisa mengangkat sedikit khususnya aspek pertanyaan berbasis HOTS itu ya. Artinya berpikir kritisnya peserta didik itu agak dipacu. Kenapa? Karena memang substansi materi yang dibahas ini masih seputar apa ya tadi ya. Saya juga berpikir tadi ada satu yang saya ingat yang mangga itu. Saya malah tadi kepikiran ke anggrek loh Bu Ros gara-gara berpikir apanya yang melengket gitu. Makanya saya kok mangga yang ditanyakan pikiran saya ke anggrek gitu. Melengket apa? Oh ternyata biji gitu. Ternyata masih bagus. Seandainya ada objeknya diperlihatkan, mungkin kita tidak sampai kepikiran kemana-mana gitu. Kalau saya pikir anggrek loh Bu Ros. Pikir anggrek akar. Akar tuh ada yang melengket di akar. Aku mikirnya anggrek. Kok anggrek sih? Oh ternyata memang biji ya. Saya tidak fokus sama anakannya tadi. Oke, makanya penting banget menghadirkan media itu. Saya kira itu catatan penting buat Bu Ros. Oke, terima kasih mungkin Bu Ros ya. Itu cukup untuk menjadi catatan buat Bu Ros untuk disempurnakan ya. Mudah-mudahan nanti peserta didiknya tidak ada kendala untuk memanfaatkan media yang berbasis 3 dimensi ini. Saya penasaran banget mau melihat wujud aslinya. Mungkin videonya bisa di-share nanti Bu Ros. Oke, baik. Terima kasih buat Bu Ros. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan. Kita kembali ke peserta. Peserta terakhir Bu Maria. Kayaknya sudah terlempar. Oh, ada ya. Silakan open mic Bu Maria. Saya sekarang saya pikir sebentar saya pindah ke power dulu karena saya coba laptop tapi tidak memungkinkan, tidak mau terulang seperti saya pikir
siang saya ke Tower Telkom. Mohon izin Pak Budiman. Ya, silakan Pak Sab. Ya, untuk Ibu Maria, sepertinya dipindahkan saja ke sesi yang Oke. Pak untuk lanjutan tadi anunya, supaya beliau bisa berada di posisi yang nyaman untuk melanjutkan